Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama belajar lagi dari kitab Yosua. Pada episode sebelumnya kita telah mempelajari kisah tentang Rahab dan isu-isu teologis yang tentu kita telah bisa jawab. Dan kini kita akan melanjutkan pada pasal yang ketiga. Pasal 3 secara keseluruhan, namun saya hanya akan membacanya dari ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulum melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Saudara, ketika kita menyimak dua ayat pembacaan yang saya bacakan tadi dari pasal 3 secara teliti, maka ini adalah satu peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian dengan segala persiapan yang mereka telah kerjakan, termasuk pengutusan mata-mata yang telah kembali dengan semua laporan mereka. Maka sekarang mereka akan masuk ke tanah itu, dan sesungguhnya apa yang saya baca tadi itu adalah sesuatu yang sangat unik, dan itu bukanlah satu kejadian yang bersifat alami. Sehingga tema Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-63 kali ini, kita akan bersama-sama membahas dalam tema mujizat Tuhan. Mengapa saya katakan mujizat Tuhan? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa sesungguhnya mengeringnya sungai Yordan sama halnya seperti mengeringnya Laut Tebrau waktu mereka menyeberang dalam kepemimpinan Musa. Dan hal yang sama terjadi juga dalam kepemimpinan Yosua pada pembacaan kita ini. Nah, sehingga mujizat Tuhan ini sesuatu hal yang sangat spektakuler yang tentu masih dan akan terus diingat oleh setiap bangsa Israel, tetapi juga setiap umat Tuhan yang membaca dan merenungkan perjanjian lama. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan mujizat? Ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga kita memahami, mengerti, dan kita tidak terkecoh dengan banyaknya pengertian-pengertian tentang mujizat. Kalau kita memperhatikan sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, yang hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan bagian dalam pasal 3, maka mujizat itu adalah satu peristiwa yang unik. Mengapa unik? Karena tentulah keunikan itu terjadi bukan karena tanpa sebab. Itu yang pertama.
Kemudian juga unik karena peristiwa itu terjadi bukanlah disebabkan oleh gejala-gejala alami. Misalnya ada musim kering, ada musim banjir, dan seterusnya. Tetapi unik karena ada campur tangan Tuhan. Karena itu secara sepintas kalau kita mau mendefinisikan mukjizat berarti adalah intervensi Tuhan dalam kehidupan umatnya secara langsung yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa melampaui akal pikiran manusia itu sendiri. Sekali lagi, berarti mukjizat adalah intervensi Tuhan dalam sejarah hidup umatnya, ya, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Dan itu juga lah yang terjadi. Bagaimana mungkin sungai Yordan yang sedemikian rupa bisa mengering, ya, bukan disebabkan oleh karena gejala alami, tapi karena campur tangan Tuhan. Maka yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama, bagaimana bangsa Israel melakukan persiapan sesuai dengan firman Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Persiapan yang pertama yang mereka lakukan, mereka harus bergerak, ya. Mereka harus mulai berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Dan untuk itulah perlu ada Tuhan membuat satu petunjuk. Dan dikatakan di sana, yaitu petunjuk dari Tuhan berupa tabut perjanjian. Jadi petunjuk dari Tuhan itu adalah ketika para imam mengangkat tabut perjanjian. Pada saat para imam itu mengangkat tabut perjanjian dan mereka mulai berjalan, pada saat itulah bangsa Israel juga harus bergerak. Ini satu petunjuk yang sangat luar biasa pada konteks itu. Karena konteks mereka tentulah tidak dapat kita bayangkan seperti konteks kita hari ini. Tetapi mereka berada di satu wilayah padang gurun, di satu wilayah yang sulit untuk mendapat tanda-tanda. Karena itu perlu ada petunjuk dari Tuhan, ya. Sama halnya ketika mereka dalam kepemimpinan Musa misalnya. Apa yang menjadi tanda yang Tuhan berikan? Misalnya seperti tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Supaya apa? Supaya bangsa itu tidak tersesat dalam pimpinan Tuhan. Itu yang pertama yang kita bisa lihat. Jadi mereka harus melakukan persiapan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, petunjuk dari Tuhan melalui tabut perjanjian. Yang kedua, kalau kita membaca misalnya di dalam bagian-bagian itu, ya, mereka harus menjaga jarak. Dan jarak itu kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekat. Jadi sesudah ada tanda yang jelas tabut itu sudah diangkat dan mereka harus berjalan, mereka harus menjaga jarak. Ya. Kira-kira jarak mereka dengan tabut Tuhan itu, kalau kita mau konversi dengan meter, maka itu kurang lebih 900 meter. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Nah, tentu tujuannya untuk apa? Yang pertama, kalau kita membayangkan konteks mereka dengan kurang lebih 2 juta jiwa, maka memang perlu ada guidance, ada petunjuk yang berjarak cukup jauh supaya seluruh rakyat itu bisa melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya bandingkan dengan Bilangan pasal 4 ayat 15, karena memang di tabut Tuhan itu ada 10 hukum, atau boleh dikatakan tabut Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang tidak boleh tersentuh
oleh siapapun kecuali yang telah diberikan tugas, yaitu para imam pengangkut tabut Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak boleh bercampur dengan bangsa Israel yang tanda kutip mereka adalah orang yang berdosa. Kemudian selanjutnya kita bisa memperhatikan yang ketiga yang mereka harus kerjakan sebagai persiapan. Dalam ayat yang kelima, sebelum mereka berangkat, mereka harus menguduskan diri. Nah, jadi ini satu rentetan yang sesuai dengan rentetan kedua dan pertama. Jadi ada tabut Tuhan, kemudian ada jarak, sekarang perlu pengudusan. Mengapa perlu pengudusan? Karena Allah yang menuntun mereka, yang hadir, yang disimbolkan dengan tabut Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Adalah Allah yang tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Dan kita tahu ada peristiwa misalnya nanti dalam Yosua pasal 7 ketika ada orang-orang yang tidak mentaati perintah Tuhan kemudian mencoba menjamah tabut Tuhan itu, maka apa akibatnya? Mereka akan mengalami kematian. Ya, itu yang bisa kita lihat. Nah, sesudah persiapan itu, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ini yang pertama yang bisa kita lakukan, yang kita lihat. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, Tuhan berbicara dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Wah, ini satu hal yang luar biasa. Dan pemimpin yang bernama Yosua betul-betul seorang yang taat dan merendahkan diri. Dia tidak mencoba mempromosikan dirinya sendiri sebelum Tuhan mempromosikan dirinya. Dan pada saat itulah, pada saat yang tepat itulah dikatakan Tuhan mulai membesarkan nama Yosua. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kudus, berfirman bahwa dia akan membesarkan nama hambanya. Apa tujuannya? Ya, paling tidak kita bisa memperhatikan. Tujuannya yang pertama dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, supaya bangsa Israel termasuk Yosua sendiri tahu bahwa Tuhan hadir, bahwa penyertaan Tuhan tidak berubah pada masa Musa dan juga pada masa ketika Yosua memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Jadi supaya mereka tahu penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka waktu mereka pada saat dipimpin oleh Yosua. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, dikatakan lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu." Yang kedua, dengan membesarkan nama Yosua, selain menyadarkan bangsa Israel kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, maka yang kedua kita lihat di dalam ayat 10, supaya bangsa Israel tahu. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka dahulu tidak tahu? Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan supaya mereka sungguh-sungguh berpegang kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa Dia akan menghalau semua bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, dan Dia yang akan mengantar umat itu sampai menduduki tanah yang dijanjikan. Ini yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian setelah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, maka kemudian yang kesekian yang bisa kita lihat di dalam pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9, ya. Maka mereka sekarang sesudah instruksi, sesudah semua persiapan, maka tinggallah mereka sekarang harus melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan pasal
3 ayat 8 sampai 9. Kemudian ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian dikatakan para imam itu menyeberang, ya, dan mulai menginjakkan kakinya di atas air. Ini yang kita bisa lihat. Para imam tetap berdiri sesudah mereka menginjakkan kakinya di atas air, ya. Dan mereka tetap berdiri sampai seluruh bangsa itu menyeberang. Dan kita tahu, ini bukan dalam waktu yang singkat. Karena ada kurang lebih 2 juta jiwa yang harus menyeberang sampai itu selesai. Berarti imam dan tabut Tuhan mengawali atau menyembentengi atau menyertai bangsa Israel yang menyeberang sehingga mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Wah, ini satu bagian yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak meninggalkan, tetapi Dia membentengi umat itu sampai mereka tiba di seberang. Nah, kalau kita memperhatikan, mari kita lihat mengapa ini menjadi mukjizat. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengeringnya sungai Yordan itu bukan karena gejala atau hukum alam, tetapi semata-mata karena penyertaan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, ya, yang kita lihat apa yang mukjizat yang terjadi. Kita perhatikan yang pertama, kondisi sungai Yordan, ya. Kalau kita membuat satu penelitian terhadap geografis atau kondisi sungai Yordan pada waktu itu, ya, lebar sungai Yordan itu kurang lebih 18 sampai 27 meter. Dan dalamnya kurang lebih 3 sampai 5 meter. Ya. Mungkin saudara akan berpikir, kalau hanya dalamnya 3 sampai 5 meter, bukankah itu sesuatu yang mudah untuk diseberangi? Dan itu bukan mukjizat namanya. Ya. Tapi saudara jangan berpikir, ya, sebagaimana seorang laki-laki dewasa berpikir. Karena di sana ada banyak orang tua, banyak anak-anak, banyak lansia yang juga bersama-sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan di samping itu ada begitu banyak bawaan barang-barang yang harus mereka seberangkan juga. Ada binatang-binatang ternak peliharaan yang harus mereka seberangkan. Ya. Itu yang pertama. Jadi lebarnya itu kurang lebih 18 sampai 27 meter. Kemudian dalamnya kurang lebih 3 sampai 5 meter. Namun kalau kita melihat kembali, kalau kita perhatikan pada Yosua pasal 2 ayat 7, juga nanti ketika kita melanjutkan pada Hakim-Hakim pasal 3 ayat 28, pasal 8 ayat 4, pasal 12 ayat 5 sampai 6, 2 Samuel 17 ayat 22 dan seterusnya. Oh, ternyata ada tempat-tempat atau katakanlah itu semacam lompatan atau jalan setapak di mana mereka bisa menyeberang. Ya, kalau kita memperhatikan bagian itu. Ya, Sungai Yordan mungkin masih tetap bisa diseberangi, tetapi hanyalah orang-orang tertentu saja. Itu kalau keadaannya normal, biasa. Tapi dalam pembacaan kita tadi, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-15, ya, 15 bagian B, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Artinya, keadaan Sungai Yordan pada waktu itu bukan dalam kondisi yang normal, sedang mengalami sedang meluap, ya. Jadi debit airnya juga sedang naik tinggi. Maka ini satu tantangan yang bisa kita lihat. Itu kondisi Sungai Yordan. Sekarang kita lihat, ya, kondisi bangsa Israel. Sekali lagi, jumlah mereka kurang lebih 2 sampai 3 juta jiwa. Termasuk ibu-ibu, ya, nenek-nenek, anak-anak, kambing domba, ya. Kalau kita memperhatikan kisah mereka, juga ada bayi-bayi. Mengapa saya katakan? Karena mayoritas mereka lahir di padang gurun. Dan apa yang saya ingin katakan? Kalau mereka mayoritas lahir di padang gurun, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berenang. Ah, ini dia.
Ya, jadi mereka lahir di padang gurun. Tidak ada kesempatan atau tidak ada pengalaman untuk berenang dan sebagainya. Itu yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Sehingga kalau kita memperhatikan baik kondisi Sungai Yordan, kondisi bangsa Israel, maka sesungguhnya peristiwa penyeberangan Sungai Yordan ini adalah satu mukjizat Tuhan yang luar biasa. Sungai itu kering menjadi jalan yang dapat dilewati oleh umat Tuhan karena campur tangan Tuhan. Bagian yang terakhir, kalau kita memperhatikan proses terjadinya mukjizat Tuhan itu, dikatakan pada saat kaki para imam itu menyentuh air. Saudara bisa baca pasal 3 ayat 15. Pada saat kaki para imam itu menyentuh air, ya, maka air itu berhenti. Ya, coba saudara perhatikan. Apa artinya? Artinya, mukjizat itu tidak nunggu proses. Mukjizat itu tidak perlu menunggu waktu karena dia adalah perbuatan Tuhan yang maha besar. Tuhan bisa memerintahkan air seketika itu berhenti tanpa ada campur tangan atau usaha manusia. Kemudian air dikatakan berhenti dan menjadi bendungan. Kita lihat ayat yang ke-13. Ya, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini bukan peristiwa alam. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena perbuatan Tuhan. Berhentinya aliran air Sungai Yordan itu ya terjadi seketika. Itu yang pertama. Yang kedua, berhentinya Sungai Yordan itu juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena harus menunggu 2-3 juta jiwa ini menyeberang. Apa yang ingin saya katakan melalui bagian firman Tuhan ini? Mukjizat itu luar biasa. Mukjizat itu melampaui apa yang kita pikirkan. Tidak akan pernah ada usaha manusia yang dapat melakukan dengan membuat jalan raya di tengah-tengah sungai yang sedang meluap. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Mukjizat terjadi dalam waktu seketika. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saudara, kita tahu kalau sampai di sini bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan karena memang Tuhanlah yang pertama sekali berjanji kepada hambanya Abraham. Kalau mereka sampai di tanah Kanaan dengan cara Tuhan yang ajaib, karena mereka jugalah yang disertai oleh Tuhan. Apa aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Sesudah kita memahami apa arti dari mukjizat itu sendiri, maka apa tujuan mukjizat? Sangat jelas dari pembacaan-pembacaan tadi. Mukjizat ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas dan dibatasi oleh apapun, Tuhan yang dapat bertindak dalam kedaulatannya, Tuhan yang berjanji dan Dia akan melakukan segala yang dikehendakinya untuk menggenapi janjinya. Dan kemudian tujuan mukjizat yang terakhir, ketika mukjizat itu terjadi, sebagaimana apa yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 7 dan seterusnya tadi, seharusnya lah gambar Tuhan, pribadi Tuhan itu semakin jelas pada setiap orang. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu semakin menjelaskan, ya, mengkonfirmasi siapa Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah.
Kita perhatikan ada begitu banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia berada di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Mukjizat-mukjizat itu justru membuat orang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Artinya, tujuan mukjizat justru menjadi konfirmasi tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak menjadi sesuatu yang ironis, sebagaimana yang seringkali kita saksikan hari-hari ini. Mujizat yang Tuhan kerjakan seringkali bukan membuat orang semakin percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi curiga satu dengan yang lain. Terjadinya perpecahan, penghakiman satu dengan yang lain, sementara mujizat Tuhan terjadi pada waktu itu. Karena itu, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar tentang mujizat Tuhan yang ada dalam kehendak-Nya, yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang pada akhirnya membuat kita terkagum-kagum dan sujud menyembah kepada Dia, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Kiranya bagian firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita memasuki hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.